Di alam liar, di mana pandangan bisa sampai sangat jauh, asap menjadi cara yang cocok untuk berkomunikasi jarak jauh. Dari tempat tinggi seperti bukit atau tebing, asap bisa terlihat dari kejauhan, sehingga manusia purba bisa menyampaikan pesan ke tempat yang jauh, baik melewati hutan atau padang rumput terbuka. Asap yang mengepul terlihat jelas di siang hari, menjulang ke langit seperti pertanda, memberitahu kelompok lain bahwa mereka ada di sana atau sedang membutuhkan sesuatu. Di tengah kehidupan sehari-hari, api akan mengeluarkan asap kecil, tanda bahwa semuanya baik-baik saja, dan api itu berguna untuk memberikan kehangatan, memasak, atau melindungi dari bahaya asap yang terus mengepul. Meski sering tak diperhatikan oleh orang di sekitar perkemahan, bisa dilihat oleh orang lain sebagai tanda bahwa semuanya berjalan normal. Seolah-olah berkata, "Di sini aman," tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Tapi saat muncul keadaan darurat, asapnya akan berubah. Asap tebal dan besar akan naik tinggi ke langit sebagai tanda bahaya dan panggilan minta tolong. Asap yang gelap dan berat ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Mungkin ada hewan buas yang menyerang, atau badai datang tiba-tiba tanpa diduga. Kelompok lain akan mengenali asap itu sebagai tanda bahaya, isyarat bahwa bantuan segera dibutuhkan. Selain itu, kemunculan asap seperti tebal dan besar, atau putus-putus, bisa menunjukkan seberapa serius situasinya. Jika kelompok sedang menghadapi ancaman serius, asap-asap pendek yang keluar cepat biasanya dibuat dengan menambahkan kayu bakar secara cepat, jadi tanda bahaya dan permintaan tolong. Irama asap yang cepat ini juga menunjukkan rasa genting. Kepulan asap bisa berarti butuh bantuan, sementara asap yang lebih panjang bisa menandakan bahaya yang lebih besar, seperti serangan dari hewan buas atau kelompok lain yang mendekat. Misalnya, saat singa atau serigala mulai mengelilingi perkemahan, asap pendek dan tajam bisa digunakan untuk memberitahu orang-orang di sekitar bahwa ada pemangsa ada di dekat mereka. Pada momen seremonial, seperti saat penyambutan anggota muda atau ketika menghormati para leluhur, api dan asap menjadi bagian penting dari ritual yang penuh makna. Asap ini juga bisa dipakai untuk memberitahu kelompok lain tentang peristiwa budaya yang penting, menciptakan ikatan meski jaraknya sangat jauh, karena asap menandai momen bersejarah, upacara kedewasaan, atau perayaan khusus kesukuan yang hanya terjadi pada waktu tertentu. Asap juga membantu membentuk dasar dari batas wilayah suatu kelompok. Batu yang menghitam karena api atau bekas hangus di batang pohon bisa menjadi penanda, cara untuk menunjukkan bahwa suatu area pernah digunakan untuk tinggal atau berburu oleh kelompok tertentu. Tanda-tanda ini memberi isyarat kepada kelompok lain agar menghindari atau menghormati wilayah tersebut. Bekas-bekas itu menunjukkan bahwa tempat itu sudah dimiliki, di mana api digunakan bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga sebagai simbol kepemilikan atas suatu wilayah. Bahkan, pada momen-momen tertentu, mereka mungkin menggunakan semacam kembang api atau pertunjukan api sederhana, melepaskan kilatan api yang mencolok ke udara untuk menandai peristiwa penting, seperti kemenangan dalam pertempuran atau keberhasilan dalam berburu. Jelas bahwa api bukan sekadar alat untuk bertahan hidup, tapi juga simbol penting dari kekuatan dan kebersamaan manusia. Penggunaan asap sebagai sinyal komunikasi pun membuka dimensi baru dalam cara manusia memahami dan menjelajahi dunia. Saat asap naik ke langit, hal ini berarti api membawa pesan tentang kehidupan, tantangan, dan kemampuan manusia yang terus tumbuh dalam menguasai kekuatan alam. Dalam naungan api, manusia purba tidak hanya menemukan perlindungan, tapi juga menemukan cara untuk berbicara, melintasi jarak,
menciptakan bahasa bersama yang bisa melampaui batas-batas fisik dunia di sekitar mereka.